2024. Kalau Bapak salah pilih, begini nih. Disuruh ngurus hutan, malah menghabisi hutan. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu. Pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Kedekatan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS terus disorot. Banyak yang menilai bahwa ketiga partai tersebut harusnya segera mendeklarasikan koalisi perubahan. Pendapat yang serupa pun juga muncul dari calon presiden Partai Nasdem, Anies Rashid Baswedan, yang mengatakan bahwa ingin koalisi terbentuk dan jalan mapan terlebih dahulu sebelum membahas penentuan siapa calon wakil presiden. Mas Adi, sebelumnya direncanakan koalisi ini akan diumumkan 10 November, tapi ditunda. Analisis Anda kenapa ditunda, Mas? Apa yang masih ditunggu? Saya kira ada dua kemungkinan. Pertama, ini tentu sangat terkait dengan posisi cawapres yang diperebutkan oleh Demokrat dan PKS. Kita tahu persis dua partai ini sangat berharap betul bahwa kader terbaik mereka, AHY ataupun AHER, akan dipinang oleh Anies yang diberikan mandat oleh Nasdem untuk memilih siapa yang akan mendampingi di 2024. Yang kedua, mungkin juga ini memang sengaja diulur-ulur untuk merawat stamina bagaimana koalisi perubahan ini terus menjadi konsumsi publik, di mana spotlight pembicaraan tentang poros perubahan ini ya selalu menjadi menarik dan selalu dinamis ya. Tapi di antara dua kemungkinan itu saya cukup yakin faktor yang pertama ya, karena persoalan cawapres tentu sangat penting bagi PKS dan Demokrat, terutama untuk mengamankan kutil efek di 2024 karena pemilu dilaksanakan secara serentak, pilpres dan pileg. Itu tuh yang pertama. Yang kedua, supaya ini tidak dikaitkan dengan isu keretakan tentang gonjang-ganjing soal kemungkinan misalnya PKS sedang digoda masuk koalisi ataupun misalnya Demokrat sedang digoda untuk masuk KIB. Memang deklarasi ini kalau sudah betul apa yang diklaim oleh tiga partai chemistry-nya sama, 80% sudah fix sama memiliki keputusan yang ingin membuat poros perubahan politik, deklarasi segera itu adalah pilihan yang cukup rasional. Persoalan cawapres ya belakangan, karena yang perlu dipertemukan adalah titik temu di mana partai-partai ini ingin mengusung Anies sebagai simbol, sebagai sosok yang selama ini diasosiasikan sebagai figur non pemerintah. Nah, katalisasi ini yang mestinya dilihat oleh PKS dan Demokrat. Kalau sudah cocok, apalagi yang ditunggu? Toh pada akhirnya mereka ini akan tetap menjadi partai yang berkoalisi dengan kongsi perubahan. Kalau saya sih membacanya begitu ya. Kalau asumsi publik pasti dibilang retak ya, tapi kalau melihat iman politik PKS dan Demokrat kok rasa-rasanya agak sulit bergabung dengan koalisional pemerintah. Jauh-jauh hari misalnya sering kita dengar dari statement elit PDIP bahwa mereka itu mengharamkan hukumnya berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Dan itu dibalaskan dengan Demokrat dengan PKS. Jadi saya menduga sekuat apapun misalnya tarikan untuk kedua partai ini menjadi bagian dari koalisional pemerintah, entah itu melalui KIB ataupun misalnya melalui skenario PKS itu diajak PKB melalui Gerindra, kok rasa-rasanya iman politik yang dimiliki oleh dua partai ini tetap kuat sebagai poros yang ingin tetap berada di luar kekuasaan politik pemerintah. Cuman itu tadi, kalau tidak segera dideklarasikan poros perubahan ini, pasti akan dituding bahwa dinamika di dalam itu saat ini sedang mengalami satu proses yang cukup luar biasa. Bahkan kalau kita lihat ya pernyataan Andi Arief bagi saya adalah warning, di mana dia mengkritik misalnya statement ataupun manuver politik Nasdem yang mencoba untuk mendekati Gibran. Kita ingat persis Mas, di antara PKS dan Demokrat ini relatifly yang akan menjadi anak nakal ada di Demokrat. Kalau PKS sepertinya di mana ada Anies, disitulah PKS akan merapat. Tapi belum tentu pada Demokrat. Dulu bahkan Andi Arief menyerang Prabowo Subianto sebagai Jenderal Kardus, karena setelah Demokrat menyatakan dukungan kepada Prabowo, tapi yang dipilih sebagai wakil adalah Sandiaga Uno. Nah, ini yang saya kira memang harus segera diklarifikasi, segera diklirkan antara ketiga partai, sehingga minimal mungkin di bulan Desember atau awal tahun sudah mulai muncul siapa kira-kira sosok yang akan bisa mendampingi Anies. Tapi bagi saya di end of the day-nya soal siapa posisi cawapres, selama ketiga partai ini selalu mengatakan cocok, deklarasi jauh lebih cepat, itu jauh lebih bagus. Ini untuk mengamputasi spekulasi liar bahwa ketiga partai ini saat ini ya sedang retak. Itu jauh lebih penting. Toh
toh ujung-ujungnya yang bisa menentukan siapa yang bisa mendampingi Anies itu adalah Anies, bukan yang lainnya. Ini yang saya kira memang dinamikanya memang harus mulai diredam karena tidak terlampau menguntungkan di opini publik. Khawatir misalnya PKS dan Demokrat di tengah jalan masuk angin, diculik dalam tanda kutip oleh koalisi-koalisi yang lain untuk menggembosi poros perubahan politik. Kan yang nyaring mempromosikan soal koalisi perubahan ini adalah PKS dan Demokrat gitu, yang memang cukup semangat. Mereka akan melawan dominasi dan kekuatan politik pemerintah saat ini dan tentu saja dominasi kekuatan politik PDIP. Bagi saya ini adalah pertaruhan bagi mereka. Kalau serius, kalau iman politiknya sama, ya sudah deklarasi. Persoalan cawapres biarkanlah Anies yang menentukan. Dan apapun keputusannya, apakah itu dari Demokrat, apakah itu dari PKS, ya terima saja. Poros perubahan politik itu akan terjadi. Setelah ada isu tentang keretakan, isu bahwa koalisi ini misalnya bubar jalan, kan sehari setelahnya elit-elit mereka kemudian makan bersama. Itu kan sebenarnya untuk mengakhiri spekulasi. Sekalipun ada dinamika, belum fix soal deklarasi 10 November, belum fix misalnya soal siapa posisi cawapres yang mendampingi Anies, tapi itu adalah dinamika biasa di internal satu koalisi yang sangat mungkin akan dibentuk yang disebut dengan koalisi perubahan. Kalau saya membaca, sekalipun itu koalisi ini saat ini sedang gonjang-ganjing, dituduh ada keretakan, saya belum melihat misalnya bagaimana Demokrat membangun komunikasi dengan poros politik yang lain. Belum ada kelihatan itu. Demokrat misalnya main ke KIB, belum ada. Demokrat misalnya main ke PKB ataupun Gerindra, tidak terlihat. PKS apalagi tidak merasa tergoda untuk menjadi bagian dari politik pemerintah, tidak tergoda bergabung dengan PKB, dan tidak juga tergoda untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman KIB. Itu menunjukkan apa? Bahwa PKS dan Demokrat sekalipun saat ini belum memantapkan deklarasi secara bersama dengan Nasdem, tapi nggak bisa kemana-mana karena memang iman politiknya berada di luar kekuasaan. Karena iman politiknya mereka tetap ingin menjadikan Anies sebagai simbol non-koalisional pemerintah yang akan dijadikan sebagai simbol untuk melawan dominasi kekuasaan politik saat ini. Tapi itu tadi kuncinya. Kalau ini semakin lama tidak deklarasikan, semakin lama misalnya soal poros perubahan itu firm muncul kepada publik, tuduhan-tuduhan bahwa koalisi ini tidak solid, bahwa koalisi ini akan retak, koalisi ini terjadi gonjang-ganjing, akan terus berhembus di media sosial, akan terus berhembus di media-media mainstream. Karenanya ini sebenarnya tinggal nunggu PKS dan Demokrat. Intinya Mas, sekalipun cawapresnya bukan PKS dan Demokrat, kalau sudah diputuskan oleh Anies siapa pendampingnya, ya mereka harus lapang dada. Mas Adi, berarti intinya koalisi harus segera dideklarasikan begitu ya untuk bisa segera mengamputasi tadi berbagai angin-angin informasi yang kalau misalnya nanti ketiga partai nanti ini Nasdem, Demokrat, PKS firm membentuk sebuah koalisi, seberapa kokoh bangunan dari koalisi ini untuk bisa menyaingi dua koalisi yang sebelumnya sudah terbentuk resmi? Ya tentu ada variabel dua hal yang dilihat ya. Pertama dari segi koalisional partai, saya kira poros perubahan ini solid dan signifikan Mas, karena mereka mampu mengasosiasi sebagai poros politik yang bisa menjadi simbol, bisa mengakomodasi kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok yang ingin mengganti kekuasaan politik dominan PDIP di 2024. Jadi ini simbol kekuatan yang pertama. Yang kedua tentu pada sosok Anies Baswedan. Secara personality memang sejak menjadi gubernur di DKI Jakarta, Anies profiling politiknya selalu head to head dengan siapapun nantinya di poros politik yang akan dimunculkan dari pemerintah, entah dari KIB, entah itu dari Gerindra dan PKB ataupun dari PDIP. Ini adalah dua keuntungan yang mestinya dikapitalisasi, yang mestinya dimaksimalkan gitu ya oleh poros perubahan politik untuk pertama segera deklarasi dukungan politik. Yang kedua memang orang taunya poros perubahan politik itu adalah antitesa. Poros perubahan politik itu yang digagas oleh Nasdem, PKS dan Demokrat adalah mereka punya diferensiasi politik dengan pemerintah saat ini. Bagi saya dalam banyak hal selalu mengatakan kalau Anies selalu diasosiasikan tidak berjarak dengan Jokowi, tidak berjarak dengan posisi politik pemerintah, itu tidak terlampau menguntungkan karena Anies dinilai tidak punya bedanya dengan politik pemerintah saat ini. Letak perubahannya di mana kalau kemudian harus sama dengan pemerintah saat ini? Jadi memang poros perubahan politik ini harus ngambil jarak tegas bahwa mereka adalah koalisi yang dibentuk, punya semangat, punya spirit, dan punya mazhab kepentingan politik yang berbeda dengan koalisional pemerintah saat ini. Dua hal ini yang saya kira bisa menjelaskan bahwa ada diferensiasi politik yang dimiliki oleh poros perubahan politik pada sosok Anies dan pada ketiga partai yang saat ini memang dinilai sebagai non-koalisional pemerintah. Sekalipun Nasdem saat ini ada pemerintah, tapi spiritnya untuk 2024 siap pisah jalan dengan teman-teman yang saat ini menjadi partner politiknya. Bagaimana demokrasi ini berjalan di internal partai PKS ya, kami menghormati setiap suara yang kepada kami terkait dengan bagaimana prospek ke depan politik kita ke depan agar pemilu di 2024 terjadi perubahan. Ya kalau melihat kami tentu menghormati ya semua ajakan tawaran dari berbagai poros, dari berbagai partai politik. Kami welcome PKS punya silaturahim kebangsaan, silaturahim
rahim menghargai semua tawaran-tawaran itu begitu. Tetapi memang kita lihat mana yang paling intens di antara pendekatan koalisi di 2024 nanti. Jadi saya kira kalau kita berkomunikasi dengan PKB, dengan Gerindra, dan Golkar, dan teman-teman yang lain, saya kira itu memang terjadi, tetapi memang yang saat ini yang paling intens memang adalah dengan Nasdem dan Demokrat ya. Jadi saya kira mungkin ya ada grade-nya masing-masing lah ya, sampai mungkin nanti di bulan Desember. Jadi pada dasarnya koalisi itu tidak bisa serta-merta ya, sekonyong-konyong tiba-tiba dideklarasikan tanpa kira-kira membahas apa kira-kira agenda perubahan bangsa yang akan kita lakukan. Kita lihat bagaimana apakah hutang negara kita akan semakin meningkat ke depan atau kita ingin perubahan. Bagaimana demokrasi kita saat ini, apakah kita mau terus semakin merosot atau kita ingin lebih baik. Bagaimana penegakan hukum kita akan lebih baik atau tidak. Bagaimana tentang kenaikan harga BBM itu kemudian kita bahas dengan serius ya, karena itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak hanya membicarakan masalah siapa sosok capres cawapres, tetapi kira-kira agendanya apa yang akan dibawa. Saya kira itu yang harus disiapkan oleh calon mitra koalisi kita. Jadi saya kira ini menjadi PR bersama dan ini perlu duduk bareng dan tidak bisa sekonyong-konyong atau tiba-tiba kita deklarasi bersama. Ini tidak sekonyong-konyong, tapi satu kalimat dari Mas Pipin yang bisa saya highlight barusan adalah melihat siapa yang nanti yang paling intens. Oke, saya ke Mas Kodari. Bagaimana Anda melihatnya? Berarti ada Aher kan punya pengalaman di pemerintahan dan pernah menguasai wilayah yang besar begitu, dan itu adalah notabene basisnya PKS begitu. Tetapi kalau mau keluar dari dilema ini, menurut saya ada jalan tengahnya, yaitu wakilnya Pak Prabowo itu bukan dari Demokrat, bukan juga dari PKS gitu. Artinya bukan kader dua-duanya gitu, tetapi orang yang dekat dengan Demokrat dan dekat juga dengan PKS begitu. Sebetulnya ada satu nama di situ, wakil yang bisa diterima Demokrat dan diterima oleh PKS, dekat dengan Demokrat dan dekat dengan PKS. Namanya Hairul Tanjung. Pak Hairul itu sangat dekat dengan Pak SBY. Pak SBY itu komisaris di CT Corporation, dan Pak CT juga dikenal dekat dengan tokoh-tokohnya PKS. Itu mungkin jalan tengahnya. Ketika kita sudah bicara soal kemungkinan, soal probabilitas, nah kalau kita lihat pasti semua partai sekarang juga mengejar keterpilihan elektabilitas mereka pada pileg begitu. Ini kan cukup menentukan sebetulnya dengan siapa capresnya. Bagaimana PKS peruntungannya? Apakah dengan Anies atau dengan partai lain atau kubu lain begitu Anda melihatnya? Kalau kita lihat hasil-hasil survei, sebetulnya yang paling besar irisannya ya dengan PKS sekarang ini memang Pak Anies Baswedan begitu. Karena itu saya sebetulnya juga heran kok nggak dari jauh-jauh hari PKS dukung Anies Baswedan, malah keduluan oleh Nasdem begitu. Karena calon presidennya udah ditempel oleh Nasdem, ya mau nggak mau sekarang PKS harus ambil wakil. Tetapi kalau PKS ngotot wakil, Demokratnya lari, ya tiketnya Pak Anies juga nggak bisa jalan gitu loh. Jadi saya kira belajar dari pengalaman Pilpres 2019, akhirnya wakilnya Pak Prabowo itu siapa? Ya Sandi Uno gitu. Sebetulnya kan nggak ketemu tuh Gerindra dengan Gerindra. Tetapi ketimbang misalnya dicap dari PKS atau dari PAN atau dari yang lain, akhirnya Sandi Uno diambil keluar, dan ya menurut saya intinya sih akan dipilih nanti orang yang bukan PKS dan bukan Demokrat ya, minimal secara resmi tetapi dekat dengan dua-duanya dan bisa diterima dua-duanya. Dan pada hari ini saya lihat ya nama itu adalah Pak Hairul Tanjung. Kebetulan Pak Hairul Tanjung juga punya media dan itu bisa jadi media kampanye. Mas Pipin, bagaimana melihatnya ketika memang akan dengan koalisi perubahan ini, tapi namanya adalah bukan dari kedua Demokrat maupun dari PKS begitu? Apakah ini akan mempengaruhi misalkan soal elektabilitas PKS di pileg? Ya tentu yang pertama saya ingin mengatakan ya bahwa tidak ada ngotot-ngototan ya. Jadi kami ini partai yang rasional ya, yang segala sesuatunya kita melihat bagaimana melihat aspirasi dari masyarakat, dari para pemilih ya. Itu jadi patokan bagi kami. Jadi kami nanti misalnya kami menghormati kira-kira nanti koalisi yang akan terbentuk nanti, kemudian capres kira-kira menentukan siapa cawapresnya. Jadi dan siapa yang berpeluang menang di situ maka kita tentu akan siap. Jadi saya kira tidak ada ngotot-ngototan, tidak ada bersih tegang siapa kira-kira capres cawapresnya. Kita duduk bareng, kita dengarkan aspirasi, kita lihat fluktuasi suara dari masyarakat, kita lihat dari berbagai hasil survei internal yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Saya kira tidak ada kekhawatiran itu, dan tentu salah bagaimana pilpres berpengaruh kepada pileg atau kita sebut sebagai ekor jas atau kotel efek itu berimbas kepada elektabilitas partai, itu salah satunya tentu. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.